Bener nggak sih kalau misalkan lagi hamil terus sering makan cumi, nanti anaknya jadi hitam? Terus kalau misalkan ngidam nggak diturutin, nanti anaknya jadi sering ngiler. Sahabat Grow penasaran? Yuk kita bahas satu persatu di podcast Grow Apotek. Kalau ibu hamil makan cumi, apa benar dok bikin anaknya jadi hitam? Nah, anggapan tersebut juga tidak benar ya, sahabat Grow. Warna kulit itu ditentukan karena faktor genetik yang biasanya diwariskan oleh orang tua, baik ibu maupun ayah. Jadi, untuk makan cumi itu malah bagus buat kandungan, asalkan diolah dengan matang dan berasal dari asal yang sesuai. Jadi, nggak benar ya kalau banyak makan cumi, anaknya jadi hitam. Lalu bagaimana dengan minum kopi dan air es dok? Apa benar bikin bayi jadi besar jika minum kopi? Dan pembuluh darah di rahim jadi beku karena air es? Untuk kopi, selama dalam kandungan itu memang tidak terlalu disarankan untuk banyak dikonsumsi ya teman-teman, karena kandungan kafein sendiri itu berbahaya bagi ibu maupun janin. Nah, batas maksimal kafein yang boleh dikonsumsi ibu hamil itu hanya 200 mg saja, atau tergantung dari masing-masing kondisi ibu. Jadi nggak boleh terlalu banyak ya untuk minum kopi. Kemudian, kalau air es itu juga tidak benar bikin anak jadi besar. Air es itu nantinya suhunya akan disesuaikan oleh tubuh sehingga tidak membuat rahim menjadi beku atau anak menjadi besar. Oke dok, sekarang kita bahas terkait aktivitas ibu hamil ya dok. Apa benar dok, kalau selama hamil tidak boleh keluar malam, menggunting kuku, dan memotong kain karena bisa bikin anaknya cacat? Nah, untuk anggapan tersebut tidak benar ya, teman-teman, karena kecacatan pada janin itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas ibu seperti yang tadi disebutkan. Kecacatan itu berasal dari kelainan genetik, faktor nutrisi, ataupun zat berbahaya yang dikonsumsi. Sehingga aktivitas seperti menggunting kuku, kemudian memotong kain, atau keluar malam itu tetap boleh dilakukan oleh ibu hamil asalkan keamanannya tetap terjamin. Kemudian apakah benar dok, jika selama hamil tidak boleh berhubungan seksual? Untuk anggapan tersebut, itu tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Kehamilan yang sehat dan juga aman masih boleh untuk dilakukan berhubungan seksual asalkan dengan cara yang aman juga. Nah, tetapi jika kehamilannya itu terdapat masalah atau mungkin beresiko, tetap harus dikonsulkan ya kepada tenaga medis terkait. Kalau hamil di usia tua, apakah benar jika hal tersebut berbahaya dok? Nah, untuk anggapan tersebut juga benar, karena untuk usia tua, khususnya di atas 35 tahun, sudah banyak sekali ketidakseimbangan hormon dan juga perubahan kondisi dari si ibu. Sehingga hamil di usia tua memang beresiko, tetapi tidak sepenuhnya berbahaya ya. Teman-teman yang mungkin masih merencanakan kehamilan di atas usia 35 tahun, baiknya dikonsultasikan dulu kepada tenaga medis terdekat agar terjadi kehamilan yang aman dan juga sehat. Kemudian untuk jenis kelamin nih dok, emang benar ya ditentukan dari bentuk perut saat hamil? Untuk anggapan tersebut tidak benar ya sahabat Grow. Jenis kelamin itu ditentukan berdasarkan kromosom, jadi bukan dari bentuk perut. Nah, untuk bentuk perut sendiri itu tergantung dari yang pertama, besar janin, kemudian massa otot, dan juga massa lemak dari si ibu. Jadi, untuk bentuk perutnya tidak mempengaruhi dari jenis kelamin ya. Lalu, apa benar dok kalau ibu hamil tidak boleh dipijat? Katanya kalau dipijat bikin bayi cedera ya? Nah, untuk anggapan tersebut juga tidak sepenuhnya benar ya, teman-teman, karena pemijatan dengan lokasi yang sesuai, kemudian juga teknik yang sesuai, itu justru akan membuat ibu rileks. Nah, untuk teman-teman, ibu hamil nih, yang dipijat itu nggak boleh di area perut, karena memang akan beresiko pada si janin. Yang boleh dipijat itu hanya pada area-area tertentu, seperti kepala, kaki, dan juga tangan. Kalau posisi tidur, apakah ibu hamil harus selalu miring ke kiri dok? Biar bayi nggak tertekan.
Nah, untuk posisi tidur pada ibu hamil tidak harus selalu miring ke kiri ya, teman-teman. Boleh disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Nah, tetapi ibu hamil yang mungkin sudah trimester akhir tidak disarankan untuk tidur terlentang dalam waktu yang lama, karena memang akan menekan diri pembuluh darah. Nah, sekarang kita bahas tentang ngidam nih dok. Kalau ibu hamil yang sedang ngidam sesuatu, apakah harus selalu dituruti? Katanya kalau tidak dituruti, nanti bayi bisa sering ngiler ya dok. Untuk anggapan orang ngidam harus dituruti supaya bayinya nggak ngiler, itu juga tidak benar. Sampai sekarang belum ada penelitian atau bukti ilmiah terkait yang membuktikan hal tersebut. Lalu kenapa ibu hamil bisa mengalami ngidam dok? Apakah benar itu karena bawaan bayi? Nah, kenapa ibu hamil bisa ngidam? Itu jawabannya karena memang pada saat hamil itu terdapat perubahan kondisi hormonal. Selain itu, perubahan kondisi hormonal akan berpengaruh pada indera penciuman serta indera perasa yang meningkatkan dari nafsu makan si ibu. Sehingga bawaannya kalau ibu hamil jadi pengen makan tertentu gitu. Oh, berarti kalau ibu hamil ingin makan sesuatu dan tidak mendapatkannya, tidak akan berpengaruh pada adik bayi ya dok? Betul sekali. Yang penting harus tetap dipastikan ibu hamil tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya gizi adik terpenuhi. Kalau ngidam makanan yang kurang sehat gimana dok? Nah, untuk ngidam makanan yang kurang sehat tetap boleh dipenuhi asalkan dalam jumlah yang wajar ya. Jadi, untuk makanan-makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti contohnya makanan yang terlalu manis atau terlalu asin, kemudian makanan-makanan yang tidak dimasak dengan matang, itu kan tidak boleh dikonsumsi nih. Nah, itu tetap tidak boleh. Jadi, ibu hamil harus pintar-pintar untuk mengkonsumsi mana makanan yang boleh tetap dikonsumsi dan mana yang tidak boleh. Nah, mungkin segitu dulu nih pembahasan kita tentang mitos dan fakta dalam kehamilan. Untuk sahabat Grow yang saat ini sedang mengandung atau merencanakan kehamilan, pesan saya jangan langsung percaya ya pada mitos-mitos yang beredar di masyarakat atau yang turun-temurun dari orang tua. Kebenaran dari informasi medis tetap harus dipastikan pada tenaga medis terkait. Sekian dulu nih podcast kali ini. Teman-teman sahabat Grow, jangan lupa untuk tetap stay tune di YouTube Grow Apotek. Sampai jumpa.